dari seluruh yang dijadikan oleh Allah di alam yang fana ini. Ada tumbuhan, ada hewan, ada langit, ada hujan, ada laut, ada daratan. Dari seluruh makhluk yang Allah jadikan, Allah memilih kita sebagai makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan kita dengan sebaik-baik bentuk, dan Allah memilih kita tergolong kepada manusia. Bukan tidak boleh dan bukan tidak mungkin ketika di dalam ilmu Allah ingin memilih kita sebagai pohon kelapa. Allah mau jadikan kita sebagai pohon pisang, ingin jadikan kita sebagai kambing, memilih sebagai semut. Bukan tidak mungkin, namun Allah memilih kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang dijadikan dari seluruh makhluk dengan keadaan yang indah, menandakan keindahan manusia terlihat pada paras yang kita miliki saat ini. Ketika kita berkaca, hari ini Allah meletakkan kedua mata kita dari seluruh aspek wajah, meletakkan mata kita ketika berjalan arah matanya ke depan. Allah tidak meletakkan mata kita posisinya di telapak tangan. Gimana caranya ketika ibu-ibu masak di dapur giling sambal, seandainya matanya di telapak tangan, sebentar-sebentar pedas matanya. Ketika Allah menjadikan saat ini hidung, yang hidung hari ini lubang hidung ke bawah. Bayangkan ketika lubang itu menjulang ke atas. Kalau hujan harus ditutup hidung, kalau enggak kebanjiran hidungnya. Jadikan dua daun telinga dengan begitu lembut. Bagaimana seandainya dua daun telinga ini dijadikan oleh Allah keras, ataupun tidak sekeras dinding, namun seperti seng ataupun seperti genteng. Bagaimana ketika kita mau tidur harus dilipat terlebih dahulu. Itu semua menandakan Allah itu mampu atas segala sesuatu dan menjadikan manusia sebagai pilihan daripada makhluk yang indah Allah jadikan. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, dan ulama yang muttaba. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kepada kepala sekolah, ibu kepala sekolah SMP Negeri 5 Kota Losmawe, dan penghormatan kepada seluruh dewan guru yang hari ini berhadir di tempat yang mulia ini. Jadi dalam kesempatan ini
sedikit saya mengutip dari kitab Syarahul Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab tersebut dituliskan ihalatukal a'mali ala wujudil faraghi min ru'uratin nafsi. Ihalatukal a'mali ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi, yang bermakna menunda perbuatan ataupun amalan yang baik dengan harapan memiliki kesempatan di waktu yang lain ataupun menganggap kesempatan yang lain itu lebih baik, itu merupakan tanda kebodohan jiwa. Menunda amal perbuatan baik hari ini dengan menganggap di lain waktu itu kesempatannya lebih baik, itu menandakan salah satu kebodohan jiwa yang kita miliki. Hari ini Allah berikan umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan. Dengan kesehatan, dengan kesempatan yang kita miliki, kita mampu untuk berbuat baik hari ini. Kita mampu berbuat kebajikan hari ini. Namun kita menanamkan suatu pemikiran hari esok sepertinya itu lebih baik saya kerjakan. Ada kebajikan di depan kita satu. Kemudian kita menganggap kebajikan ini masih bisa dilakukan di hari esok. Kita tidak memetik kebajikan itu untuk manfaat hari ini. Menganggap hari esok itu lebih baik dibandingkan hari ini, kesempatan esok lebih indah dibandingkan hari ini, maka kesempatan ataupun kebaikan yang ada di depan kita hari ini yang kita mampu untuk melakukannya, dikarenakan menanti untuk kesempatan yang lebih baik, itu merupakan salah satu tanda kebodohan jiwa yang kita miliki. Dengan kemampuan kita hari ini, kita mampu nolong orang, kita mampu menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu bertobat dari kesalahan kita kepada Allah. Namun kita menganggap, aku masih 40-an kok, 50-an aja deh, aku taubat. 50 tahun, 50 tahun saja saya baru sholat. Sekarang umur 20 tahun, belum sholat. Nunggu 40 tahun, 20 tahun lagi dia nunggu untuk dia mau sholat. Atau hari ini ketika kita keluar dari sekolah ini, kita lihat di depan jalan ini ada kebajikan. Makanya ada ibadah itu ringan namun berat. Dan ada pula ibadah itu ringan dan ringan pula untuk dikerjakan. Yang mana? Ringan tapi berat. Contoh seperti puasa. Kita bangun sengaja, aku puasa, puasa sunnah, puasa fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita tidur, kita nggak minum, kita nggak makan, kita puasa. Beratnya kapan? Ketika setengah hari. Mulai kita linglung, cari minum, cari makanan.
ternyata makanannya nggak ada, perut udah mulai kosong. Berat menahan puasa, berat di dalam menahan untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Orang berpuasa itu banyak, orang berpuasa itu banyak, namun tidak banyak yang sanggup menahan untuk tidak marah-marah. Nanti sebentar kita akan masuk puasa Ramadan lagi. Orang yang tidak membiasakan dirinya dalam berpuasa kelihatan bakalan marah kalau masuk Ramadan. Lebih-lebih kalau yang laki-laki suka marah-marah ketika masuk bulan Ramadan, dia bangun jam 12, dia buka tempat penyimpanan nasi ikan. Begitu dia buka, gak ada nasi, dia marah sama istrinya. Kok jam segini belum ada nasi? Ya, karena kita posisinya lagi puasa. Belum lagi dia ketemu dengan ayam yang selalu berkuku. Dengan ayam pun marah. Ada model orang seperti itu. Dengan ayam dia marah. Yang aneh lagi, enggak dengan ayam, dengan panci yang tidak bergerak sama sekali dia bisa marah. Satu-satu dia keluarkan dari jendela. Karena kenapa? Enggak ada makanan ketika puasa. Ada ibadah yang mahal. Mana ibadah yang mahal? Yaitu umrah, haji, mahal. Berangkatnya ada yang buat syukuran dulu, kemudian berangkat haji. Sekarang kalau mau daftar haji 26 juta baru dapat kursi. Itu mahal. Kelihatan orang berbuat ibadah haji. Namun ada satu perkara yang jarang dilakukan orang. Hal kecil, namun dengan hal kecil itu bisa masuk ke dalam surga. Memindahkan duri di jalan. Lihat ibu-ibu pulang, ternyata ada sampah di depan. Ambil, pindahkan. Kan sepele itu. Enggak perlu ketika kita mau buang sampah yang ada di tengah jalan, kita umumkan dulu di masjid. Kita buat syukuran dulu baru buang sampah. Tidak. Makanya jangan sepele dengan amal ibadah yang kecil. Belum tentu amal ibadah yang besar itu menghantarkan kita ke dalam surga. Namun bisa jadi amalan yang kecil itu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Nah, mungkin ibu-ibu di sini saya yakin semua terlibat dalam majelis taklim. Kalau ibu pernah mendengar riwayat ataupun kisah Abu Zamzam, pernah dengar Abu Zamzam? Pernah dengar Abu Zamzam? Enggak. Air Zamzam tahu? Oh tahu. Kalau jangan berpikir air Zamzam Abu Zamzam yang punya air Zamzam, bukan. Nah, Abu Zamzam ini sahabat Rasulullah. Beliau seorang petani yang miskin. Jadi suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kalian ingin melihat ahli surga?" Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin melihat ahli surga." Maka Nabi menunjuk ke arah pintu. Ahli surga akan masuk lewat pintu sebelah sana. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, kayaknya Abu Bakar, kayaknya Sayyidina Umar, kayaknya Sayyidina Utsman, kayaknya Sayyidina Ali, kayaknya Umayyah, kayaknya Abu Sufyan. Ternyata
Ketika masuk dari pintu itu Abu Zamzam. Semua para sahabat tercengang, terkejut, lah kok Abu Zamzam. Sehingga berjalan Abu Zamzam. Para sahabat berbisik, kayaknya ini kebetulan. Abu Zamzam masuk lewat pintu yang ditunjuk oleh Nabi. Hari kedua Nabi menunjuk, mengatakan kembali ahli surga akan masuk lewat pintu sebelah sana. Kemudian ternyata saling, oh ini Abu Bakar, oh ini Utsman, oh ini Ali, dengan sahabat yang 4. Ternyata begitu masuk, lah kok Abu Zamzam lagi. Abu Zamzam lagi, masuk yang kedua. Oh ini 2 kali kayaknya kebetulan juga. Akhirnya di hari yang ketiga, yang masuk lewat pintu yang Nabi tunjuk juga Abu Zamzam. Sehingga para sahabat kalau udah 3 kali ini nggak mungkin kebetulan. Kita harus cari tahu Abu Zamzam ini punya amalan apa sehingga Nabi menjamin beliau adalah ahli surga. Sehingga di dalam riwayat diceritakan bahwasanya sahabat Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meminta izin kepada Abu Zamzam untuk tidur beberapa hari di rumah Abu Zamzam. Abu Zamzam dengan lapang dada mengizinkan, wahai Sayyidina Ali, boleh kau tidur, namun keadaannya seperti ini. Lantainya itu tanah. Kalau hujan itu kita kebanjiran. Kalau memang kau betah silahkan. Saya mengizinkan. Sehingga di malam pertama dilihat amalan Abu Zamzam biasa-biasa saja, tahajudnya biasa, witirnya biasa, paginya duhanya juga biasa. Di malam kedua juga amalannya biasa, malam ketiga biasa, malam keempat baru Sayyidina Ali tanya dengan Abu Zamzam, wahai Abu Zamzam, 3 hari aku melihat amalan ibadah kamu, tidak ada amalan khusus yang engkau kerjakan. Sebagaimana kami mendengar daripada Rasulullah, engkau itu ahli surga. Yang plus itu mana amalan ibadah kamu? Sehingga aku sudah melihat amalannya biasa-biasa saja. Sehingga Abu Zamzam tersenyum, wahai Sayyidina Ali, memang amalanku biasa-biasa saja, namun ada satu amalan yang engkau terlewatkan daripada aku. Berkata Sayyidina Ali, wahai Abu Zamzam, amalan apa yang terlewati daripada aku melihat kamu? Wahai Sayyidina Ali, aku sebelum menutup mataku, sebelum tidur, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudaraku hari ini yang ada memfitnah saya, yang ada menggunjing saya, yang tidak suka dengan saya, yang iri, yang dengki dengan saya. Ya Allah, saya maafkan semua dosa mereka. Jadi sebelum tidur Abu Zamzam, ya Allah maafkan, aku rela, aku ikhlas terhadap orang yang sudah fitnah saya, sudah dengki dengan saya, iri dan lain sebagainya, yang berbuat tidak layak dengan saya. Ya Allah, maafkan mereka, karena aku sudah memaafkan mereka. Sehingga jaminan Rasulullah kepada Abu Zamzam adalah beliau mulazamah dengan amalan yang kecil, namun ternyata barang yang kecil itu yang dapat menyelamatkan beliau masuk ke dalam surga. Kita masuk ke dalam surga bukan karena sholatnya kita, bukan karena puasanya kita, bukan karena sedekahnya kita, bukan karena zakat dan hajinya kita. Namun masuk surga hamba Allah itu min fadli rabbih, dengan karunia Allah. Namun terkadang karunia Allah dengan barang yang kecil.
dengan barang yang kecil ternyata kita jauh daripada riya, jauh daripada mengingat-ingat amal ibadah. Makanya diajarkan kita ketika kita berbuat baik, ibadat kita masuk ke dalam WC ataupun masuk ke dalam toilet. Ketika kita masuk ke dalam toilet, pasti kepentingannya dua. Kalau bukan buang air kecil, buang air besar. Ketika kita selesai buang hajat, kita tidak pernah bertanya hajat kita hari ini seberapa banyak, hajat kita hari ini bagaimana bentuknya. Kita tidak pernah mengingat, dan kita ingin segera mungkin untuk keluar dari tempat hajat. Begitu pula ketika kita berbuat baik. Berbuat baik segera lupakan, ibarat kita sudah buang hajat. Lupakan, jangan ingat-ingat. Namun ketika kita berbuat salah, kita disuruh ingat. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertepatan dengan bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Persiapan untuk mendapatkan titel tatabur. Biasanya kita dengar kalau sudah masuk bulan Ramadan, penceramah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan digolongkan sebagai orang takwa. Persiapan untuk mendapatkan titel takun ataupun titel takwa daripada Allah tidak memadai ketika masuk satu Ramadan baru kita persiapan. Namun persiapkanlah mulai daripada bulan Rajab ini, kita memperbaiki diri kita. Kemudian masuk daripada bulan Sya'ban, kita memperbaiki hati kita, sehingga di bulan Ramadan kita bisa membersihkan daripada nafsu kita. Keluar daripada bulan Ramadan, di saat itulah kita melihat adakah perubahan dari diri saya ataukah tidak. Yang dulunya mungkin sholat masih sering menunda-nunda, ketika selesai Ramadan masih menunda-nunda, berarti belum ada perubahan. Maka ada 3 perkara ketika panggilan Allah itu kita tunda, kita nanti-nantikan. Apa 3 perkara yang Allah berikan ketika Allah memanggil? Yang pertama, Allah memberikan kepada kita kesibukan tiada henti. Ketika Allahu Akbar, azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ternyata kita masih sibuk. Yang pedagang sibuk dengan pedagang, yang di kantoran sibuk dengan berkas-berkasnya. Pada saat itu panggilan, tiada panggilan yang paling indah kecuali panggilan Allah. Allah mengajak, hayya 'alas shalah, mari untuk mengerjakan salat. Hayya 'alal falah, di saat itu Allah limpahkan kemenangan bagi orang-orang yang mau bergerak menuju kepada rumah Allah. Namun pada saat itu kita bilang secara tidak langsung, ya Allah, tunggu dulu ya, saya lagi ada datang pembeli. Ya Allah, tunggu dulu ya, saya lagi rapat dengan Pak Menteri. Ya Allah, tunggu dulu ya, saya lagi bicara dengan manajer saya. Tunggu. Terkadang Allah menunggu kita zuhur sampai jam 2. Terkadang asarnya itu Allah nunggu kita sampai jam 6. Terkadang isyanya kita Allah nunggu sampai jam 12. Subuhnya kadang jam setengah 7 kita baru menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu sudah mulai menetap di dalam hati kita, hati-hati, Allah berikan kepada kita kesibukan tiada henti. Allah berikan yang hari ini mungkin jabatannya kasubsi dinaikkan jadi kasih, menandakan pekerjaannya bertambah.
kesibukannya itu bertambah, rapat sana sini, pekerjaan seakan-akan nggak selesai, kok semakin bertambah-tambah, berarti Allah sudah memberikan kesibukan tiada henti kepada kita. Dan yang kedua Allah berikan rugi tiada untung. Yang kita jualan orang lain yang berdagang sudah kaya, kita saat ini belum kaya-kaya. Perasaannya rugi tiada untung, untung gak ada, rugi yang ada. Bagaimana nasibnya pedagang, dia mengeluarkan modal, untung tak ada, tapi yang ada rugi. Dia selalu dalam keadaan rugi. Dan kemudian Allah berikan kepada kita yang ketiga, yaitu kurang tiada cukup, selalu kurang. Ya, hari ini punya gaji 3 juta, pengen 4 juta, ternyata udah 4 juta nggak cukup juga. Yang 4 juta pengen gaji 5 juta per bulan, ternyata sudah megang gaji 5 juta per bulan, kok nggak cukup juga. Ada yang 10 juta per bulan, hari ini ternyata tidak cukup juga kebutuhannya. Itu menandakan apa? Coba kita mengintrospeksikan diri, berdiri di depan cermin, sudahkah aku menunda panggilan Allah? Dan ketika kita berani menunda panggilan Allah, Allah pun menjauhkan kita posisinya sebagai hamba. Maka hari ini kita berdoa, ya Allah, saya punya hajat ini. Ternyata doanya tidak diijabah. Karena kenapa? Ketika dalam keadaan senang kita lupa kepada Allah. Ketika susah, ketika musibah baru kenal Allah. Baru, ya Allah, saya kok kena musibah, saya begini, saya begitu. Maka dikatakan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halwa. Sungguhnya manusia dijadikan oleh Allah ada 2 sifat. Sifat keluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Ketika Allah timpakan musibah, maka dia keluh kesah. Kok saya, ya Allah, kok harus saya, kenapa enggak orang lain? Itu namanya keluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan apabila diberikan kenikmatan, kekayaan, maka dia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Jadi ini kira-kira 10-20 menit lagi udah masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, tidak harus masalah bab ini. Saya buka ketiga-tiga ilmu, ada ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf, boleh bertanya. Mudah-mudahan kalau dari guru-guru banyak pertanyaan, karena ibu guru biasanya rajin buat soal, makanya banyak pertanyaan. Silakan, monggo Bu, yang ngerti bahasa Aceh saya bilang monggo jenengan. Oh boleh, yang dekat dulu. Yang dekat mari merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz telah menjelaskan mengenai Abu Zamzam ini. Ternyata yang kecil itu yang membawa beliau ke surga, yaitu sebelum tidur memaafkan saudara-saudaranya. Ya. Nah, yang memfitnah dia, menghujat dia. Nah, kita selaku manusia biasa kadang-kadang Ustaz ada juga hal seperti itu. Nah, namun untuk memaafkan yang ikhlas itu sulit rasanya, masih teringat-ingat aja. Walaupun kita bilang saya orangnya nggak dendam, saya maafkan, ya sebenarnya itu masih ada. Itu Ustaz, bagaimana caranya kira-kira kita bisa memaafkan orang lain dengan ikhlas tanpa sedikit pun bisa mengingat-ingat? Nah, itu saja Ustaz, terima kasih. Oh, besar suaranya, nggak apa-apa. Kalau perempuan baiknya itu sholat di masjid atau sholat di rumah atau di kantor kayak tadi. Apa lebih baik di rumah atau di kantor? Setelah itu kalau memang kita niatnya ke masjid itu kayak lebih baik gimana? Tepat. Ya. Salam.
Terima kasih Ustaz, saya langsung saja. Yang pertama mengenai menunda kebaikan. Salah satu yang sering saya rasakan Ustaz ketika ingin bersedekah yang bukan sifatnya uang, mungkin barang, terutama mungkin pakaian dan sejenisnya. Hari ini ketika buka lemari terniat mau menyedekahkan pakaian, mungkin yang bagus di antara yang lainnya, tapi begitu mau ambil, aduh mantap nah sayang bajunya Ustaz. Tapi memaksakan diri, apakah itu sikap yang salah atau harus ya udah kalau memang bagus pakai itu sendiri dulu. Jadi mana yang terbaik? Yang kedua Ustaz, tentang berwudu, mungkin boleh ya berwudu, pernah saya dengar memanfaatkan air secukupnya. Apakah di situ ada hukum sunat atau dianjurkan? Tidak boros penggunaan air. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah ya, yang di samping kanan saya. Ibu tanya, ketika memaafkan orang lain namun masih ada yang keganjil di hati, antara ikhlas nggak ikhlas maafkannya. Udah maafkan namun kok masih nyangkut, kok masih ada keganjil. Cara mengatasinya Ibu disebutkan dalam kitab Syarahul Hikam tentang fadilah berzikir. Orang yang jauh dengan berzikir mengingat Allah itu cepat marah, cepat kesal, enggak pemaaf, sombong, takabur. Itu orang yang jauh daripada mengingat Allah. Ketika orang senantiasa mengingat Allah, ahli dzikir, karena kata Allah, fadhkuruni al-qurbu, ingat akan aku maka aku akan ingat kamu, sebut akan aku maka aku akan sebut akan kamu. Jadi ketika kita